setan kepentingan dengan urusan dunia. Hah. Oh, wis muni. Ban jadi arek-arek. Ban meledos ya. Wis gendrangi wis ditabuh. Mulai. Wis kare nunggu mawon kapan rutuhe ngoten mawon. Udah. Lalu turun Injil. Apakah Taurat tidak sempurna? Kok diganti lagi? Sempurna. Oleh karena ada tangan-tangan yang jahil, maksudnya dialihkan, akhirnya turunlah Injil. Sama sejarahnya itu. Mengapa harus turun Al-Quran Muhammad? Dan itu diterangkan, Pak. Setiap kitab yang diturunkan mesti akan menjelaskan siapa yang membawa wahyu itu. Di dalam kitab selanjutnya, begitu seterusnya. Di dalam Injil juga menjelaskan tentang Muhammad. Akhir zaman akan diutus oleh Tuhan utusan yang bernama Muhammad, yang membawa kitabnya adalah Al-Quran, Al-Furqan. Yes. Beliau sampaikan baik secara jasmani maupun rohani, syariat maupun hakikat. Berhubung menungso iki ada kepentingan, maksud yang berkaitan dengan duniawiyah, maka ayat-ayat yang bersifatkan ruhaniyah pada ahad itu ditutupi. Yang didoktrinkan, didogmakan terhadap kita sebagai umat adalah ayat-ayat yang bersifatkan muhakamah. Udah, fakta. Akhirnya gegeran terus. Akhirnya untuk mencapai kepentingan pribadi, urusan dunia, umpama saya bukan turunan Rasul, Kanjeng Nabi ngaku-ngaku sebagai duriya. Di dadaku, di tubuhku telah mengalir darahnya anjing. Darahnya Rasul sama wani seperti itu. Niki ulama-ulama sepuh tasawuf Pak podo nangis samangke niku. Ningali kondisi di Indonesia ini, gegeran masalah dzurriyyah, masalah nasab. Padahal untuk mencapai ilahun wahid itu enggak ada keterkaitan dengan nasab atau dzurriyyah. Amanu wattaqau, kuncinya ada di situ, iman dan bertakwa. Dan ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dalam ayat manapun dalam Al-Quran, mesti memakai man mayyasha, man terhadap orang yasha'u kang ngersa'ake sapa Allah ing man. Siapa yang dikehendaki silakan, itu urusannya Allah. Kita nggak boleh masuk di wilayah itu. Kok sampai berani-beraninya kalau tidak nasabnya ini gak sah. Untuk meneruskan estafet ajaran Rasulullah ini yang di jalur dinul haq. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, justru jikalau jenengan iku fanatik dengan nasab atau dzurriyyah, jatuhnya pujaanmu, pujianmu, penghambaanmu nang makhluk. Mesti gitu.
Contoh, jenengan penghormatane mesti terhadap makhluk klason. Nek sampean iku tidak bisa melihat, memandang munculnya bimbingan itu dari Allah. Mesti gitu. Ditambah maneh bedhe sing ngomong, gak nganut aku cilaka. Aku iki duriyae Rasul. Gak mlebu surgamu. Tapi kuwi nek muja aku apa maneh transfer ben bulan. Surga. Mbok nian. Allah. Kembalilah kepada Al-Quran. Allah mengatakan mayyasha, estafet itu dibawa oleh hamba yang Allah kehendaki. Udah, titik. Pun lanjut. Di samping saya tadi sebagai orang yang melampaui batas, juga saya tidak beriman pada beberapa ayat dari Tuhan saya. Nah ini Rabbihi, Tuhan saya, Tuhan man. Artinya mana Pak ayat-ayat yang dimaksud yang tidak kuimani? Gini, bon sampean titeni setiap kitab kalau betul-betul itu dari Tuhan yang Esa, mek ngeten. Yang mengajarkan hatimu untuk mencapai ilahun wahid, keesaan, itulah wahyu yang aslinya dari Tuhan yang Esa. Kalau bahasa Islam, itulah asli wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang mengarahkan hatimu, mendidik hatimu untuk mengesahkan Allah, itulah ajaran yang dibawa setiap Rasul. Ani'budullaha wajtanibut tauhid. Satu, mengarahkan hati untuk ke esa, wajtanibut tauhid, dan meninggalkan ruhaniyah itu selain daripada yang esa dalam konteks iman apapun, di setiap kondisi apapun. Di sini berhubung saya menjadi orang yang melampaui batas dan tidak beriman, wala adabul akhirati asyaddu wa abqa, lan yepti iku tetep kedue adab akhirat iku asyaddu luwih banget, wa abqa lan luwih kekal. Adab di akhirat itu lebih banget, lebih besar, lebih sakit, wa abqa lan kekal. Artinya apa? Selama jenengan itu di luar ilahun wahid, selama itu hati kita akan terus tersiksa. Berarti rokok iku wis ono dunya. Ngaten niki. Surga dan neraka sudah terjadi di dunia. Ben viral, ben takok, maksudnya piye? Engko ben tabayun. Klarifikasi. Ini pandangan hakikat, pandangan Allah, bukan pandangan syariat atau pandangan manusia. Tidak, Pak. Saya berkata seperti ini, kacamata hakikat bukan kacamata sarengat. Bon 127 selesai. Kesimpulan, khusus kanggo jenengan yang sudah diizini Allah membuka hati menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, hati jenengan, rohaniyah jenengan, dan sudah diizini Allah membawa sejatinya zikir. Oleh karenanya maka falyak malu, teruskan pegang zikir itu. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah dawuh dalam
kitab hikamnya, la tatruk adzikra, ojo kok tinggal no siro adzikra ing eling nang Gusti Allah. Eling Gusti Allah iku sing tak maksud sadar hati jenengan bahwasanya apa yang muncul dan timbul semua makhluk iku sumbernya dari Sang Esa itu, ilahun wahid, dari Allah. Li adami hudurika ma'allahi ta'ala bihi, walaupun dzikirmu itu belum bisa hudur menyang Allah, tetap ini asah terus dzikir tersebut. Iki khusus kanggo jenengan. Kesimpulan. Lah, kesimpulan untuk mereka yang masih ada kesempatan di dunia ini alias masih hidup, belum mati, janganlah Anda menolak dari semua apa yang berkenaan dengan hukum-hukum ilahun wahid, yaitu an-dzikri, dzikri niki, hukum-hukum Allah yang sifatnya di dalam ruhaniyah bukan syariah, hakikat makrifat itu yang kumaksud. Terimalah dan ngen-ngenen disik, angan-anganlah dulu, jangan terlalu langsung ditolak. Dia ngenangan benar apa ndak, sebab apapun alasan kita, jikalau kita tetap menolak ini, Anda akan melakukan apapun, tidak akan nyaman hatimu. Sedikit aja sholatmu tidak akan pernah bisa ketemu Allah. Sholatmu akan bertemu makhluk selain Allah itu. Lah, jikalau masih tetap kau tidak percaya, Allah tadi sudah mengatakan dalam ayat berikutnya itu, manakala kita masuk dalam golongan man asrofa walam yu'min bi ayati rabbihi, maka bagaimana? Butalah kita. Yang kita dapatkan adalah al-azab al-asyad wa abqa, kekal dan selama-lamanya. Namanya buta di dunia mesti berkelanjutan buta di akhirat. Yang buta bukan mata dohir, tapi yang buta mata batin. Bapak Ibu hadirin, itu kesimpulan dari pengajian malam hari ini yang membahas wahyu Allah surat Toha ayat 124 sampai 127. Kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog, atau sesepuh ada yang menambahi keterangan tentang masalah dinut tauhid, monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kula pernah ngrungokaken dawuh jenengan perkari ilmu Jawa, perkari tiyang Jawa sebelum
tiang kilen ten Jawa, tiang Jawi pun nemokaken Gusti Alane. Nggih. Sing kula pertanyaaken, Muhammad kali Al-Qur'an niku sanepan napa emang wahyu saking Allah? Muhammad Kali Al-Qur'an niku sanepan napa wahyu saking Allah? Apa wahyu sangka Allah? Nggih. Ngoten. Nggih. Terus keduae masalah baiat. Baiat niku hukume napa lan fungsine napa? Terus nomor 3 nih, ilmu syariat niku wajib dilakoni napa sekedar cuman tahu aja? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya harus menjawab dua kacamata, Pak, tentang masalah Al-Quran dan Muhammad. Secara syariah kacamata, jelas Muhammad itu status sebagai utusan Allah, la nabiyya ba'da, yang membawa wahyu Allah yang berupa Al-Qur'anul Karim. Wis sampai takok ulama mulai dari sing pucuk gunung sampai ning kota mesti jawaban iku wahyune Gusti Allah. Wis oke. Berkenaan dengan apa yang pernah kami sampaikan di Pulau Jawa, berarti Indonesia deh. Pulau Jawa kan adanya di Indonesia. Sebelum kedatangan orang Kilen, orang Barat, Arab kono mungkin sing sampean maksud. Apakah Muhammad dan Al-Qur'an iku sanepan? Lah wong Jawa iku wis kenal Gusti Alai. Lah ngeten nggih. Pun ngeten Pak. Kacamata hakikat, apa wahyu Allah yang tertulis niki semuanya mengandung makna. Mengandung makna. Yang makna itulah yang kami sebut sebagai Al-Qur'anul Qadim. Makna apa? Itulah makna yang mensikapi tentang pelajaran ruhaniah, bukan jasmania. Ingat, husnul a'mali nataiju husnil ahwal mingkol bin zahidin. Bagusnya laku jasmani itu diukur tergantung buah yang muncul keadaan hati jenengan. Lah keadaan hati jenengan ini bagaimana? Ada dua keadaan, Pak. Satu keadaannya ini wajah tu wajiyah, yang nomor dua ini wajah tu as-samawati wal ard. Padahal ini kan ada di surat Al-An'am ayat 79 yang sering kita baca setelah kita takbiratul ihram. Sebelum membaca Fatihah dalam sholat disunahkan membaca doa iftitah. Langan nggih, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Orang-orang tidak memikirkan dan memahami penutup ayat itu, wa ma ana minal musyrikin, dan saya sudah tidak termasuk golongan yang menyekutukan Allah. Lah ini yang bagaimana? Ini enggak pernah dipahami. Pokoknya lesanku ngucap Allah ya pangeranku sebenar. Ya nanti dulu itu kan menurut kacamata syariat. Lah kacamata hakikat nanti dulu.
hati kita isinya ilahun wahid atau wajhiyah atau samawati wal ard. Kita koreksi di situ. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah, belajarlah kau, sibukkanlah kau mengkoreksi hatimu dan jangan kau sibuk mengkoreksi hati orang lain. Itu yang lebih baik. Berarti Muhammad dan Al-Quranul Karim secara lahiriah boleh itu dikatakan, mohon maaf, sebagai sanepan yang menyimpan wahyu yang sejati yang kami sebut Al-Quranul Qadim. Gampangane Pak, istilah Al-Quran itu kulit, Al-Quranul Karim kulit, Al-Quranul Qadim iku isi, atau boleh saya istilahkan seperti itu. Al-Quranul Karim menata jasmaniah jenengan, Al-Quranul Qadim menata ruhaniah jenengan. Nah, ngeten dah. Hukum syariah itu menata perbuatan fisik, hukum hakikat itu menata keadaan rohaniah jenengan kali kula. Ini makanya Rasulullah itu akhlaknya dua, istimaiyah dan ilahiyah. Berhubung manusia ini masih muter-muter di akhlak istimaiyah jasmaniyah, belum memiliki akhlak ilahiyah, Rasulullah diutus nang bumi. Bahkan dalam hadis sahihnya beliau katakan, innama bu'ithtu liutammimma makarimal akhlak. Aku tidak diutus ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Akhlak secara jasmani kita mohon maaf, sing nom nang sing tuwek nek salaman dicium, ngaten. Adik ke kakak, anak ke orang tua. Melaku sak melaku adab tata krama ya ditata. Ikut dididikkan. Sampai di dalam Al-Quran kepada orang tuamu janganlah kau berkata yang volumenya melebihi suara orang tua. Iku akhlak secara jasmani ya lakonono. Tapi berhubung banyak manusia iki repot ngurusi akhlak istimaiyah sampai-sampai lupa akhlak ilahiyah. Niki yang paling disayangkan ada di sini Bapak Ibu. Jadi Muhammad iku makhluk yon jenengan ini asline sanepan secara hakikat. Al-Quranul Karim nggih sejatine adalah Al-Quranul Qadim untuk mendidik hati jenengan. Wes satu. Nomor dua, apakah ilmu syariah? Ilmu syariat teman. Kedua tadi. Oh beat. Apakah fungsi beat dan apakah itu wajib beat? Bapak Ibu, niki gak harus sampean ikuti lo ya. Iki sifatnya iku terserah jenengan. Cuman tak terangki. Saya mengatakan beat itu tidak dari sisi syariat thariqah, tapi saya katakan beat ini dari sisi hakikat. Kalau sisi thariqah maksudnya iku beda dengan sisi hakikat. Yang saya jelaskan adalah sisi hakikat, menyambungkan talinya ruh sampai iku datang Allah yang selama ini ruh itu talinya terputus.
Akhirnya kita akan selalu lalai kepada Allah hati kita. Itu sampai hukumi wajib disambungkan lagi atau tidak, itu terserah jenengan. Kalau saya pribadi wajib. Mengapa demikian? Supaya husnul a'mali nataiju husnil ahwal. Apa? Biar sumber keadaan hati saya itu baik di mata Allah, sekalipun itu jelek di mata manusia. Ini prinsip, dan prinsip itu susah diubah. Dan jenengan punya prinsip sendiri, itu hak kita masing-masing. Jadi saya tidak mengatakan wajib. Kok saya mengatakan wajib, jenengan ini keterpaksaan. Intinya mengeten, diadakan baiat itu adalah untuk menyambungkan talinya ruh kita pada Allah. Terkait masalah talinya ruh pada Allah itu yang mana sih? Mungkin bisa dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, dipelajari betul di situ. Di situ ada kalimat yang mengatakan wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa meninggalkan hatinya taghut selain ilahun wahid Allah wujude, maka wa yu'min billah, kau akan bertemu Allah, kau akan imanmu betul-betul hanya pada Allah. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Lah, inilah tali yang harus kau jaga terus. Berarti apa mutasabihatnya ayat itu? Mana Al-Qur'anul Qadimnya? Adalah sirul asrar. Ini tali itu adalah dzikir. Zikir yang kumaksud adalah sejatine zikir. Apa sejatine zikir? Zikir kan bahasa Arab. Dialih bahasa Indonesia ingat basa Jawa eling. Secara istilah, itu secara lugat, secara istilah hati jenengan ada satu kesadaran bahwasanya sing wujud iku cuman Allah Ahad, yang bergerak, yang mempunyai gerakan, yang bisa melakukan, yang punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu adalah akunya urip, akunya Allah. Ada kesadaran di situ, maka disitulah yang kumaksud sejatine dzikir. Inilah Pak yang namanya tali. Kalau sudah disambung, walaupun jenengan iki statusnya la haula wala quwata, tetap sampai ini kegeret kemana Allah pergi, kemana Allah bertindak, jenengan selalu mengikuti di situ. Laksana ada trek gandeng, yang punya mesin bergerak itu trek sing ngarep. Nah, ngerti nggih? Lah sing belakang itu nggak punya mesin, berhubung talinya sambung boten putus, sing depan ke Jakarta, sing belakang yo ikut Jakarta. Wis logikane ngoten. Wis sampean anggap wajib apa ndak terserah jenengan. Nek cara bahasa pribadi kula wajib, tapi ini nggak bisa, nggak boleh dipaksakan. Apa fungsinya? Supaya jenengan selalu teringat pada Allah. Lah ingat ini ada proses, entah itu satu hari satu malam mung sak detik, sak menit, sak jam, dan seterusnya. Ini ada proses. Dikatakan eling sejatine eling, ada kalanya sak detik, ada kalanya proses berikutnya sak menit, ada kalanya 1 jam, dan seterusnya. Pun iku masalah bengat.
Terus yang nomor tiga adalah ilmu syariat itu apa, Mang? Wajib dilaksanakan apa ndak? Ngoten niku. Pun. Rasaku gak ngono kok. Dipelajari dan diamalkan apa ndak? Ngoten rasa kula. Pun ngeten, Pak. Apa sih ilmu syariat? Tergantung jenengan iki mandangnya tuh gimana. Kalau sampai pandang ilmu syariat dari sisi kacamata syariat, ya ilmu yang membahas tentang jasmani, mendidik jasmani supaya berakhlak istimaiyah, itu ilmu syariat. Umpama orang sholat, kudu ngerti ilmune sholat. Berarti kudu belajar, lalu diamalkan, dipraktekkan di dalam jasmani. Dalile hafidu ala sholawah, udah jelas, Al-Baqarah 238. Iki ilmu syariat miturut pandangan wong umum. Saya lihat dari kacamata syariat, ya wajib berilmu, belajar saiso-isoe, lalu diamalkan. Kalau ilmu syariat ini saya pandang dari golongan wong sing khusus, artinya apa? Khususia, orang-orang yang hatinya sudah duduk di hakikat makrifat, wajib belajar ilmu syariatnya hakikat. Apa? Dinu tauhid. Loh, ilmu hakikat ini isih kelebu sarengat. Sarengat iku sik ana njaba proses. Walaupun disebut ilmu hakikat, daqaiqul asror, iki tetap disebut sarengat, sik njaba. Tapi iki dipandang oleh makom am, iku ilmu hakikat, ilmu Gusti Allah, ilmu jero iku. Lah ngoten nggih. Nek ana sing bahas kejeron iki duduk nggone. Ha, biasa ngene iku ndi. Asline nolak. Mboten kejeron ngoten. Wong nek iso nglangi masih jero ya apa ya gak kedelep, Pak. Tapi orang yang tidak bisa berenang, gak usah dikasih 10 meter, 2 meter klagep-klagep, terasa dalam, apalagi dikasih 10 meter. Paham gitu maksud saya? Lah, Bapak Ibu, jadi ilmu yang membahas tentang hukum-hukum ilahiyah, ilmu loh, saya ngomong ilmu, itu masih syariat. Wajib jenengan ketahui, jenengan untuk bertemu Allah wajib ono ngelmune. Jangan ingin merapat mendekat pada Allah dan bertemu sejatine Allah, yaitu ilahun wahid, wajib sampai iki ono ngelmune. Yastami'unal qaula fayattabi'un ahsanahu. Az-Zumar ayat 18. Siapakah orang yang dipilih oleh Allah, ruhaniyah, yang dijadikan Allah sebagai pengikut Rasulullah dan menjadi kekasih Allah? Mereka lah alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Mereka yang tidak hanya mendengarkan ajaran dinu tauhid, juga beriman dan mengikuti alias mengamalkan. Sebab tatkala jenengan ingin bertemu Allah bila ilmin, tanpa nganggo ilmu yang kusebut sebagai ilmu hakikat, dan saya katakan iki sik syariat, maka jenengan tidak akan pernah akan sampai miturut sistem. Contoh ibarat ngeten, saya jalan-jalan di Krian, di situ ada setan, ada banner yang mengatakan siap menerima radio, televisi, elektro rusak. Rusak itu berarti gak bisa hidup, gak
punya gambar, nggak muncul suara, itu namanya rusak. Berhubung beliau-beliau yang ada di dalam itu paham tentang ilmu elektro, sebab dia sudah belajar elektronya, mampu untuk menjadikan radio rusak menjadi hidup lagi, TV rusak bisa muncul gambar lagi. Saya tiru-tiru, tak lihat kok penak oleh duit wong iki rek. Kari nutul-nutul ngono tok. Tak tiru Pak, di rumah saya bikin banner. Klason membuka menerima radio rusak atau TV bejat, kulkas bejat. Tapi saya tidak berilmu. Banyak Pak yang membawa ke situ. Bisakah menyelesaikan ini? Nggak bisa. Bila mana aku paksakan, mesti tambah rusak. Nggak mungkin bisa bener tambah karena saya tidak punya ilmu untuk ke situ mencapai hidup itu, nggak bisa, nggak ada. Mohon maaf, tak jawab. Ilmu ini wajib kita pelajari, lalu lebih wajib kita amalkan manakala jenengan ingin hati jenengan menjadi hati yang tidak mati, alias menjadi hati yang hidup. Basah hati, buta. Apabila jenengan ini ingin hati tidak buta, maka wajib belajar ilmu dan mengamalkan. Tapi jikalau jenengan ini tidak kepingin, tidak ada keinginan hati jenengan itu menjadi hati yang hidup, bahkan sampai pingin hati yang mati terus, ya gak wajib bagi jenengan belajar dan ngamalkan ilmu. Akibatnya gimana? Ya gimana? Surat Toha ayat 124 sampai 27. Ya ini tadi akibatnya. Lah saya pun tidak menyalahkan jenengan yang menjadikan belajar dan mengamalkan ilmu itu dengan wajib, enggak. Karena setiap diri manusia punya prinsip masing-masing. Monggo sak kersa. Fal yu'min monggo, fal yakfur nggih monggo. Beriman monggo, ra beriman nggih monggo. Mat Muhammad, awakmu jangan pernah dan tidak ada hak untuk memaksakan umat mengikuti awakmu. Tidak ada. Kamu cukup tugasmu menyampaikan saja. Di dalam menyampaikan bermakna ganda. Satu, memberikan kabar basyiron. Yang kedua, memberikan peringatan wanadhiron. Oke, lanjut. Kalau ada monggo. Niki wau karnaval Pak. Wah, jos wae. Topengan. Nggih monggo menawi wonten. Assalamualaikum Gus. Alhamdulillah. Niki kula pertanyaan singkat mawon. Napa sing diwastani alam musyahadah nih Gus? Ngoten mawon Gus. Ya kuwi alam bukae peninggal ati sampean dateng wujute Allah. Saya ulang, alam musyahadah adalah alam kebukae peninggal ati sampean yang tadinya gelap Allah iku bagi kita, sekarang sudah jadi terang atau nyata. Itu disebut alam musyahadah. Wakila alam persaksian, alam melihat. Jasmani kita dikasih Allah mata, disebut ainul basyariyah, untuk bersaksi terhadap sesama makhluk. Sehingga saya bisa melihat spidol, HP, meja, jenengan sama-sama, karena saya tidak buta. Ruhaniyah Allah kasih mata yang disebut ainul basirah. Wong Jawa ngarani matane ngati, mripate ngati.
iku untuk bersaksi illallah, hanya pada Allah. Allah yang dimaksud wujud, bukan nama, bukan sifat, bukan zat, wujud. Makanya syahadat kita waktu di syariat mesti mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Cuman sedikit yang mau membahas beber hakikat syahadat niki. Pun nggih niku alam musyahadah. Selanjutnya siapa yang bersaksi dan yang menyaksikan? Kalau sudah di wilayah alam musyahadah, yang menyaksikan dan yang disaksikan pelakunya itu ahad. Yang melihat dan yang dilihat Allah itu Allah sendiri. Loh, bukan roh, bukan makhluk. Nyun sewu, apa mungkin makhluk yang bersifatkan fana itu bisa menyaksikan pada yang wujud? Gak mungkin toh. Memang ngaji tasawuf itu ya bingung. Tapi sampai semakin bingung ganjaramu semakin gede. Nggih. Orang yang nuju satu tujuan itu gak bingung karena sering ke sana. Cepat toh Pak datangnya seret. Ganjaran didik. Jenengan bawing wong dilewakoni ae. Saya ja'alullahu ba'da usri usra jare syariat ganjarane luwih gede. Semakin bingung jenengan ganjaran sampean semakin, nek gak cukup ganjarane lurah ditambahi cari dikekno pisan ngono lho. Begitulah Pak. Jadi yang melihat yang wujud itu harus yang wujud sendiri. Apa mungkin perkara yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud? Enggak mungkin. Oke, lanjut. Ibu ada Bu? Ini ada ngajung mawon. Mboten enten? Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Gus badhe nderek tanglet. Urip kang sejati kalih Allah, Muhammad dan Rasulullah, apakah keempatnya itu tunggal? Makatan Gus pertanyaannya. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya jawab di wilayah ahad, ilahun wahid, amat semuanya itu fana Pak. La ibsarun yang melihat, wa mubsarun yang dilihat, wa basarun mata yang melihat. Sing ada pundi nya sampean tinggal mriki niki lho. Inilah yang maksud Quran laisa kamislihi syai'un. Nggih, leres Pak, manakala sudah jatuhnya di ilahun wahid ahad, semuanya itu lebur, alias lebur itu fana, tiada nama-nama tersebut. Nggih, lanjut. Monggo yang di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umur swidak kalih tahun. Amin. Nggih. Kula tanglet Gus. Kula niku nek dalu niku kolwat. Tapi niku kula pengin peruh alam-alam gaib, tapi wangel. Napa niku karepe nafsu napa memang dereng wayahe kan ngoten niku Gus. Nggih, nggih, nggih. Ngoten niku. Pun ngoten mawon. Terus nomor kalih. Nomor kalih nggih Gus ya.
Kula niku nek apa menghilangkan fana istilahnya apa ya? Menghilangkan diri sendiri itu bisa yang wujudnya itu masih hidup. Tapi kalau yang makhluk yang tidak hidup itu sulit itu. Misalnya kayak kita memfanakan diri bisa sedikit-sedikit nyambung. Tapi kalau menghilangkan depan saya itu kok hilang itu tembok dan sebagainya itu sulit. Gimana mohon pengarahan yang jelas, terang, tapi orang bulat-bulat gitu. Maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arah maksud tujuan kita kholwat suluk itu ilahun wahid wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Tujuan orang yang kholwat suluk adalah bertemu Tuhannya. Wis titik. Jikalau jenengan ada niatan kholwat untuk bertemu makhluk di dalam alam mukasyafah, maka jelas itu nafsu. Karena masih melibatkan diri kita sebagai makhluk dan makhluk lain. Apakah itu salah? Itu pertanyaannya. Saya tidak pernah menyalahkan siapapun, karena setiap diri punya hak masing-masing. Mungguh jenengan boten salah. Mungguh jenengan boten salah. Napa kok angel niku wau? Jawabannya sederhana. Apa? Gusti Allah iku gak kena diatur. Justru sing ngatur Gusti Allah. Niki pun sampean jawab dari si syariat lho ya. Nek sampean jawab dari si syariat, sampean salahno. Wong donga iku kan wajib syariat. Padahal nggak terasa kita ngatur, merentah Gusti Allah. Pun jikalau jenengan hati bicara kholwat untuk menuju dan bertemu Allah tentang alam kasab, menurut saya sampingkan aja. Wa aslimu lahu, dalam hal wa anibu ila rabbikum, kita sowan ing ngersane Allah, pasrahkan pada Allah terkait mukasyafah itu. Sebab orang yang suluk menuju wusul itu kadang-kadang dipentokkan, diperlihatkan alam kasaf, kadang-kadang juga tidak diperlihatkan, padahal dia melewati. Saya ulang, si salik ketika suluk menuju dan bertemu Allah, kadang-kadang Allah membuka gaibnya makhluk di dalam alam kasaf, kadang-kadang tidak dibukakan padahal dia melewati. Berarti jawabannya biar mudah, jangan pernah ada niatan ingin mengatur Allah dengan bentuk ada keinginan kita ketemu gaibnya makhluk. Berarti gimana? Tetap ayatnya waman kana yarju, dan barang siapa waman lan utawi sapane wong iku yarju ning ati duweni karep apa? Liko arabihi, untuk bertemu Tuhannya. Cukup satu, falyamal amalan sholihan, fungsikan hatimu itu berzikir sejatine zikir. Wala yusyrik, lan ojo sampak ning ati sampen nyekutokake, wala yusyrik
bi'ibadati rabbih ahada. Ketika saat melaksanakan kholwat jangan ada selain Allah, termasuk kita. Tiadakan. Kita yang merasa suluk, tiadakan. Yang merasa kita bisa berzikir, tiadakan. Barulah nanti akan muncul sejatinya wujud al-haq ikut di situ. Urusan mengke dibukakan alam kasyaf jenengan monggo gak ya monggo. Wis. Ini menurut saya jenengan pengen mudah kebuka, sampean ojo niat minta ketemu gaibnya makhluk, tapi sampean memurnikan tujuan awal sampean kholwat adalah bertemu Allah. Satu. Nomor dua, bagaimana saya biar mudah memfanakan selain daripada saya? Kalau saya mudah, kalau di luar saya itu sulit seperti tembok, makhluk atau benda mati. Cukup tiadakan pandangan hati sampean datang wujude urip di dalam dan di luar tembok. Yang namanya tembok, mata dohir tetap wujud, tembok ini wujud, tapi sampean pandang dengan mata hati. Mana mata hati? Rasa imanul haq, yaitu ihsan. Matu datang urip, nah baru tak akan nyata yang namanya wujude tembok. Gak itu sifat wujud. Berarti jenengan wajib masuk di dalam alam kefanaan. Itu carane, gak bulet. Karena bulet itu kita sendiri. Sebetulnya Allah itu memberi keterangan, tidak ada keterangan yang bulet itu kita sendiri. Begitu. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanglet Gus, si salik apabila sudah bermakrifat keakuan makhluk di dalam dan di luar dirinya itu sudah fana, gantos akunya Allah. Apakah si salik diwastani pun boten bertuhan malih Gus? Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya ada dua. Bagaimana si salik dikatakan bertuhan, si salik ora enek? Paham gak maksudnya? Satu. Nomor dua, itulah si salik yang disebut sejati ini bertuhan yang benar. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Ngeten ayate. Sebetulnya hak iku, kosong iku isyarah. Si salik dikatakan nyembah yang sebenar-benarnya nyembah bila mana si salik sudah masuk di alam kosong. Itulah alam fana. Idfin mendemo sira wujudaka ing eksistensi Anda sebagai makhluk. Wujud sira pendemen di mana fi ardil khumul, di dalam bumi khumul. Khumul maknanya sepi, berarti di bumi kefanaan. Pendemen. Kalau panjenengan akan mau dan berani memendam kewujudan jenengan di bumi khumul, maka yang muncul, yang tumbuh itu adalah al-haq, akunya Allah. Bagaimana mungkin di dalam hati kita akan muncul al-haq, kebenaran, akunya Allah, lawang kita itu enggak mau mendem keakuan kita. Laksana saya itu nyun sewu punya wenih, entah benih apa itu, tidak saya cepkan di tanah, tak uncal noai seret,
bagaimana pertumbuhannya? Bisa maksimal? Tidak, nggak bisa maksimal. Makanya wong Jawa waktu tebar benih pari lak diuncal-uncalno ngeten nah. Apa kok ya dijukoki maneh tegese jenenge Daud. Ngerti Daud nggih? Apa kok gak langsung ae sak sawah diuncalno-uncalno ngene. Enak kan gelis. Mengapa kok di satu kedok disawuri akhirnya tumbuh lak tumbuh toh? Terus apa kok dijabuti maneh dilih kono dencepno ambek ibu-ibu. Biasa ibu-ibu nek desa niku wong wedok tandur niku. Wong lanang mboten enten tandur. Wong lanang sing Daud sing wedok ndak nandur ngoten. Nandure ya ngoten dencepno. Gak mungkin diuncalno. Dencepno. Nanti biar berbuah maksimal. Artinya apa mungkin jenengan ini tidak memendam keakuan diri mengharapkan muncul keakuan Allah? Enggak mungkin. Mboten mungkin, Pak. Mestinya kudu dipendem sing jero. Apa mang pertanyaannya lali sampean rek? Oh ya, salib bertuhan atau tidak bertuhan ketika saat sudah di fa'buduh. Inilah jawaban yang kedua. Jawab pertama tadi, apa mungkin salib dikatakan bertuhan wong si salib ora enek? Apa mungkin si salib dikatakan menyembah wong si salib ora enek? Sudah tiada. Yang kedua, dikatakan si salib menyembah bertuhan dengan sebenar-benarnya fa'buduh. Ketika saat si salib sudah sampai pada alam kekosongan, alam fana, akhirnya terusnya kalimat ini, hadza utawi nyembah yang seperti ini iku siratun, disebut jalan mustaqimun kang jejeg. Surat Maryam ayat 36. Ini Pak, berarti lewat sini ayat ini jawaban yang nomor 2, itulah menyembah yang sebenar-benarnya menyembah. Yang menyembah ketemu yang disembah. Ije. Lanjut. Masih ada? Cukup? Tasik wonten? Monggo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tangget Mbak Yai. Kalau waktu kecil kan diceluk cukong ngoten. Kholwat diceluk? Mboten waktu kecil. Waktu alit ini diceluk waktu cukong. Kecil? Nggih. Diceluk cukong ngoten. Cukong niku basa napa? Cukong niku bahasa Jawa nggih. Wadanan niku. Juragan Cina. Mboten. Istilah niku napa nggih? Wadanan ngoten ya. Oh, wadanan. Kan biasanya nudahaken tiang nomor ngoten. Indigo. Iya. Niku dos pundi? Warit napa karo omah ngoten ya. Oh, ngoten. Cih. Sing kedua niku seluruh alam semesta niki kan ciptaane Gusti Allah nggih. Agak didekat anak kuping kula merkek dublek. Seluruh alam semesta ini kan ciptaannya Gusti Allah nggih. Nggih. Kalau kula niku napa niku muplek godhong niku ati dos pundi? Godhong? Muplek godhong ngeten ya. Godhong kula patahkan ngeten. Niku ati dos pundi? Nggih. Daun pisang napa? Nggih. Batang pohon nggih. Batang pohon nggih napa? Kula patahkan ati niku dos pundi ngoten. Nggih.
Nggih ngoten ya. Pohon dicuklek. Nggih. Oh, Marono ngoten. ngeten ketiga iku ngeten ya kadang ati niku ya. Pun wayahe mlaku nang mlaku ngoten. Tolong diidekno Nggih. kuping kula Nggih. tublek. Kadang ngeten ya iki ya. Nggih. Kadang ngoten. Pun wayahe mlaku nang mlaku ngoten. Teng ati ngomong ngoten. Oh, ngoten. Nyuwun penjelasane. Ngoten. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukong. Cara sakniki dukun niku wah. Apakah itu warid, apakah itu karomah? Mungkin bisa dibuka di makalah 121 kitab hikam terkait masalah katakanlah ini karomah. Bisa nduduno nomor, lah ngoten nggih. Dan atau bisa membaca hati manusia dan atau mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Iki semuanya golongan karomah, Pak. Dan ini masih makhluk. Dan di situ diterangkan di dalam makalah itu, janganlah kau anggap orang-orang yang mempunyai karomah itu kekasih Allah. Bukan. Dan atau janganlah kau anggap orang-orang yang membawa karomah hatinya sudah bebas dari syirik. Ini nanti kami jelaskan Sabtu di pondok. Pasal 121. Pertanyaan tadi apakah itu karomah atau warid? Kalau bicara warid, Pak, itu macam dua. Ada warid minallah, ada warid minasyaiton. Kalau warid minallah, mesti itu di dalam hatinya seseorang yang sudah mengamalkan dan mengistiqomahkan dinut tauhid. Ini warid minallah. Fungsi dan tujuannya warid di situ adalah mengusir nafsu jenengan yang menjadikan jenengan ini sebagai budaknya, jenengan dibebaskan nanti di situ. Iki warid. Kalau karomah atau warid minasyaiton, mohon maaf, justru itu akan menjadikan hati jenengan iki menjadi riya, takabur, hasud dan lain sebagainya. Nanti lebih lengkapnya bisa kita kaji besok Sabtu di Ponpes Miftahul Ulum Jaya Baru. Satu. Nomor dua, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan seluruh makhluk dan muncul pada makhluk. Contoh, godhong dicuklek. Iku sumbernya dari siapa? Dari Allah. Tinggal kita memandang dari si mana. Kalau kita memandang dari si makhluk, mohon maaf, bisa juga cuklek sebab angin. Cuklek sebab dicuklek si A, si B, si C. Lah ngoten nggih. Iku makhluk. Tapi nek mandang sampean dari sejatine urip sing agawe jelas wa ma ta'malun, dan apa yang muncul dan timbul dalam makhluk itu sumbernya yang beraf'al, yang berperan hanyalah Allah. Yang nomor tiga, apa mang dek? Oh, nggih. Wis ndang mlaku wonten bisikan ning ati ngoten. Apa yang dimaksud mlaku? Apa tah mlakune jasad? Mboten. Mlakune ati nuju nang mana? Ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Berarti maksudnya mlaku jeneng iku ndang ati iku berkholwat utawa meditasi utawa topo atau meniadakan diri untuk menuju kesempurnaan kesadaran penuh bahwasanya sing wujud iku ya urip, sing agawe iku ya urip. Mekaten. Tasik wonten? Sampun?
Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah Allah berikan pada kita tentang masalah ilmu sebagai modal kita berkholwat untuk bertemu Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Awal sampai akhir, bila mana ada kata yang kurang berkenan dalam hati jenengan, saya pribadi mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.